Pernah nggak sih, pas nonton pertunjukan tari yang keren banget, kita cuma fokus sama gerakannya? Padahal, sadar nggak, ceritanya itu udah dimulai bahkan sebelum si penari melangkah. Nah, hari ini kita bakal jadi detektif visual bareng-bareng. Kita akan kupas tuntas semua pesan tersembunyi di balik setiap elemen visual sebuah tarian. Jadi pertanyaannya simpel aja. Selain gerakan, emangnya ada lagi gitu yang berbicara di atas panggung? Jawabannya, ada banget. Dan biasanya ada di detail-detail yang sering kita anggap sepele. Yuk kita bongkar gimana elemen-elemen visual ini bukan cuma pajangan, tapi justru pencerita yang paling kuat. Oke, kita mulai dari yang paling nempel sama si penari. Apa yang mereka pakai? Ini adalah lapisan pertama dari cerita visual, yaitu tata rias dan busana. Anggap aja dua hal ini sebagai kulit dari karakter yang mereka perankan, yang langsung kasih kita petunjuk tentang siapa mereka. Tata rias dan busana kelihatannya kayak satu paket ya, tapi sebenarnya keduanya punya tugas yang beda-beda. Gini deh bayanginnya, tata rias itu yang membentuk ekspresi dan jiwa si karakter dari jarak dekat, sementara busana itu yang mengumumkan identitas mereka ke semua penonton dari jauh. Nah, ayo kita bedah satu-satu. Poin utamanya gini, coba deh lupain dulu soal cantik atau ganteng. Tata rias di panggung itu urusannya sama karakter. Satu garis tegas di alis bisa nunjukin kegagahan. Polesan pucat di pipi bisa menggambarkan kesedihan. Jadi, dia ini pahlawan, musuh, atau orang tua bijak. Wajahnya udah cerita duluan, jauh sebelum dia bergerak. Oke, sekarang kita zoom out dikit ke busana. Kalau riasan tadi itu detail di wajah, nah busana ini ibaratnya headline gedenya. Ini bukan sekedar baju loh, warna merah bisa berarti berani atau marah, potongan jubah yang panjang bisa nandain dia bangsawan, bahkan bunyi gemerincing gelang di tangan bisa jadi bagian dari musiknya. Setiap detail itu adalah kata dalam sebuah kalimat visual. Oke, karakternya udah jadi nih. Terus gimana sama lingkungan di sekitarnya? Kita akan lihat dua hal, benda-benda yang jadi partner menari mereka, dan dunia tempat mereka berpijak. Yuk kita bahas properti dan tata panggung. Pertama, properti. Coba bayangin selendang, topeng, piring, atau bahkan tombak. Penting banget buat diingat ya, benda-benda ini tuh bukan cuma hiasan pasif. Mereka itu kayak aktor pendukung yang punya dialognya sendiri. Nah, di sini nih kerennya. Properti itu bisa jadi perpanjangan tangan, perpanjangan tubuh si penari. Sebuah kipas yang digerakkan dengan cepat bisa jadi simbol amarah. Selembar selendang yang melayang lembut bisa menggambarkan kerinduan. Jadi, properti bukan cuma bikin tarian kelihatan indah, tapi bikin pesannya jadi jauh lebih gampang kita baca. Dari benda yang dipegang, sekarang kita pindah ke lantai yang dipijak. Panggungnya itu sendiri. Tapi ini bukan sekedar panggung kosong ya. Ini adalah sebuah dunia yang sengaja diciptakan buat cerita ini. Nah, disitulah kekuatan tata panggung. Tata panggung yang efektif tuh, wah bisa bawa kita kemana aja. Panggung yang gelap dengan satu tiang di tengah bisa terasa seperti hutan yang mencekam. Sebaliknya, panggung yang penuh kain sutra warna-warni bisa langsung bawa kita ke suasana istana yang megah. Intinya, dia yang nentuin mood dan aturan main di dunia tarian itu. Sekarang, kita ngomongin elemen yang nggak bisa kita sentuh, tapi wah, rasanya kerasa banget. Apa itu? Cahaya. Tata cahaya itu ibarat sutradara tak terlihat di atas panggung. Dia punya dua kekuatan super, ngebangun mood dan jadi penunjuk arah buat mata kita. Jadi, tugasnya tuh ada dua. Pertama, sebagai kuas emosi. Cahaya biru temaram bisa bikin suasana jadi misterius, sementara cahaya kuning hangat langsung bikin ceria. Kedua, sebagai spotlight. Di tengah panggung yang ramai, seberkas cahaya bisa kayak ngasih perintah ke mata kita. Lihat ke sini, ini penting. Sedikit aja perubahan cahaya bisa mengubah seluruh makna adegan. Oke, biar gampang kita rangkum semuanya ya. Coba lihat di tabel ini deh. Kelihatan kan, setiap elemen tuh punya tugasnya masing-masing. Tata rias membentuk siapa penari itu. Busana ngasih mereka identitas. Properti jadi alat mereka buat berekspresi. Panggung jadi dunia mereka. Dan cahaya yang melukis suasananya. Semuanya punya peran, nggak ada yang sia-sia. Kita udah bongkar satu-satu nih, terus intinya apa dong? Gampangannya gini, nggak ada satupun dari elemen ini yang kerja sendirian. Keajaiban yang sesungguhnya itu terjadi pas semuanya nyatu, berpadu, persis kayak sebuah orkestra visual. Nah, kutipan yang ada di layar ini bener-bener pas banget buat ngejelasinnya. Tujuan akhirnya itu bukan cuma bikin panggung jadi kelihatan bagus. Tujuannya adalah menciptakan satu kesatuan yang berbicara ke kita, yang berkomunikasi tanpa perlu kata-kata, dan ngirim pesan langsung ke hati kita sebagai penonton. Jadi, ini dia poin paling penting buat kita bawa pulang. Lain kali kalau nonton pertunjukan tari, ingat ya, semua yang kita lihat di panggung, setiap warna, setiap kain, setiap sorot lampu, itu bukan hiasan,
Itu semua adalah bagian dari bahasa pertunjukan itu sendiri. Sebuah bahasa visual yang lagi nyeritain sebuah kisah.